Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar kalian anak-anak solih-solihah? Insya Allah kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, kita membaca bacaan Al-Basmalah terlebih dahulu ya, agar ketika kita belajar materi tetap diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, kita baca Al-Basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita telah memasuki semester 2. Di semester 2 ini kita akan belajar materi tentang ayo berwudu. Jangan lupa ya, kita belajar ini untuk menjadi salah satu syarat sahnya sholat. Ada yang tahu apa itu berwudu? Ya, berwudu merupakan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Dan berwudu juga salah satu syarat dari sah sholat ya. Dengan kita berwudu, Ustazah dan anak-anak solih-solihah akan menjadi lebih suci ya. Di materi berwudu ini terdapat 2 poin. Poin pertama yaitu tata cara berwudu. Kita belajar dulu apa itu sunnah wudu, apa itu syarat wudu, apa itu rukun wudu, apa aja yang membatalkan wudu ya. Setelah itu baru kita praktek berwudu. Sebelum kita masuk ke praktek berwudu, kita belajar tata cara berwudu. Di tata cara berwudu terdapat beberapa poin. Poin pertama yaitu syarat berwudu. Apa aja syarat berwudu? Nah, di dalam syarat-syarat berwudu ini terdapat beberapa poin pokok. Ada 5 poin pokok. Yang pertama, harus beragama Islam. Yang kedua, mumayyiz. Apa itu Ustazah mumayyiz? Nah, mumayyiz ini yaitu seseorang yang sudah dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Contoh dari mana yang benar dan mana yang salah yaitu ketika kita tidak sholat merupakan perbuatan benar apa salah anak-anak? Ya benar, itu merupakan perbuatan yang salah dan akan mendapatkan dosa. Jika kita melakukan perbuatan yang benar yaitu melaksanakan sholat, kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Lalu yang ketiga yaitu tidak berhadas besar. Yang keempat, menggunakan air suci dan mensucikan. Apa itu air suci? Nah, air suci ini air yang mengalir dari atas mengalir ke bawah ya, harus mengalir, tidak boleh air yang menggenang ya, harus dialirkan airnya. Yang terakhir, tidak ada orang yang menghalangi, tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Jadi air ini harus menyentuh kulit, menyentuh seluruh permukaan kulit. Kalau tangan ya menyentuh seluruh tangan ya. Lalu yang kedua yaitu rukun wudu. Di dalam rukun wudu terdapat beberapa poin pokok. Ada 6 poin pokok. Apa aja Ustazah? Ya, yang pertama niat. Kita harus niat wudu dulu. Nah, jika kita niat wudu, karena gini, segala sesuatu itu dinilai dari niatnya ya. Jika kita wudu tidak niat, nanti tidak dinilai Allah, tidak mendapatkan pahala niatnya wudu ya. Jadi kita niat dulu agar mendapat pahala niat berwudu. Yang kedua, membasuh muka. Nanti untuk rukun wudu ini ada dan Ustazah jelaskan di praktek wudu. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat, mengusap kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang keenam, mengerjakan gerakan secara berurutan. Nanti Ustazah jelaskan urutannya wudu dan harus dikerjakan secara berurutan. Dan yang ketiga yaitu sunnah wudu. Sebelumnya Ustazah jelaskan dulu nih, apa itu sunnah wudu? Apa ya sunnah wudu? Nah, sunnah wudu itu segala sesuatu
jika dikerjakan mendapatkan pahala dan bila tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa dan tidak mendapatkan pahala. Jadi tidak apa-apa, tapi lebih baik dikerjakan untuk menambah pahalanya kita. Ya, di dalam sunnah wudhu ini terdapat beberapa poin pokok. Ada 7 poin pokok. Yang pertama, membaca basmalah pada permulaan wudhu. Ya, membaca basmalah dulu sebelum wudhu, sebelum niat. Yang kedua, menggosok gigi. Di zamannya Rasulullah ada menyiwak. Jadi dulu di zamannya Rasulullah menggosok gigi ini namanya menyiwak. Jadi dulu Rasulullah sebelum beliau melaksanakan wudhu, beliau selalu menyiwak giginya, dibersihkan giginya. Gunanya untuk apa, Ustazah? Iya, gunanya untuk membersihkan. Jika kita sudah makan, ada sela-sela gigi, sela-sela makanan di gigi kita bisa menjadi lebih bersih. Dan jika kita selesai bangun tidur, setelah bangun tidur mau sholat subuh, lebih baik kita menggosok gigi terlebih dahulu ya. Lalu yang ketiga, mencuci kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan. Yang keempat, berkumur dan membersihkan hidung. Yang kelima, mengusap seluruh kepala dan mengusap kedua telinga. Yang keenam, mendahului anggota wudhu yang kanan daripada yang kiri. Ini lebih baik dilakukan. Kenapa? Karena Allah menyukai hal-hal yang baik, dan hal-hal yang baik ini selalu didahulukan dengan tangan yang kanan. Contohnya, memakai sepatu didahulukan dengan yang kanan, memakai kaos kaki didahulukan dengan yang kanan, memakai dengan tangan kanan. Segala sesuatu yang baik sebisa mungkin kita menggunakan tangan kanan. Lalu yang terakhir, membaca doa selesai wudhu, jangan lupa ya. Dan yang terakhir, perlu kalian ingat hal-hal yang membatalkan wudhu. Ini ada beberapa poin pokok. Yang pertama, buang angin dari dubur. Yang kedua, buang air kecil. Yang ketiga, buang air besar. Dan apa itu Ustazah dubur? Iya, dubur itu tempat keluarnya kotoran dari dalam tubuh ya. Jadi jika kalian melakukan membuang angin dari lubang keluarnya kotoran itu juga batal. Ini yang dimaksud membuang angin ini, mohon maaf ya, itu namanya kentut ya. Lalu kalau buang air besar. Dan yang keempat, menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan. Nah, ini jika kalian menyentuh dua daerah, yang pertama kemaluan dan yang kedua dubur, tanpa adanya kain sehelai pun, itu bisa membatalkan wudhu ya. Tapi jika kalian menyentuhnya ada kainnya, pakai baju, itu tidak batal wudhunya. Lalu yang kelima, tidur itu juga membatalkan wudhu. Dan yang terakhir, hilang akal karena mabuk atau gila. Jika kalian bertanya, Ustazah, apakah makan dan minum itu juga membatalkan wudhu? Jawabannya tidak. Yang tadi Ustazah jelaskan di hal-hal yang membatalkan wudhu, tidak ada yang menerangkan jika makan dan minum membatalkan wudhu. Jadi jika kalian setelah wudhu kalian makan, kalian minum, tidak membatalkan wudhu, tetap sah wudhunya. Contohnya, jika kalian besok nanti sekolah ya, terus kalian habis mandi, mensucikan diri, habis itu kalian sarapan, terus di sekolah sholat duha, masih punya wudhu, tidak membuang angin, tidak membuang air kecil, tidak membuang air besar, tetap bersuci, wudhunya tidak batal dan bisa tetap melaksanakan sholat duha di sekolah gitu ya. Oke, kita akan masuk ke poin pokok wudhu selanjutnya, yaitu praktek berwudhu. Ustazah praktekkan di sini, kalian contoh di rumah ya. Oke, ya, praktek berwudhu. Yang pertama, membaca basmalah dan niat wudhu. Ya, perlu diingat lagi, membaca basmalah tadi termasuk rukun apa sunnah wudhu? Ayo, masih ingat apa enggak? Bagus. Membaca basmalah merupakan sunnah wudhu, baiknya dilakukan biar kita mendapatkan pahala.
Yuk kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, yuk ada yang sudah hafal belum? Doa niat berwudu bagaimana? Ya jika belum hafal kita baca niat wudu bersama-sama sembari untuk dihafalkan ya. Yuk. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari faradhalillahi ta'ala. Artinya aku berniat wudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Ya ini harus dihafal. Jika kalian tidak hafal nanti kalau mau wudu masa mau lihat buku dulu. Jadi harus dihafal ya. Lalu yang kedua, mencuci kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan didahului dengan tangan kanan sebanyak 3 kali. Mencuci telapak tangan, yuk kita praktekkan bersama-sama di rumah. Mana telapak tangannya? Ya ini telapak tangannya Ustazah. Diambil air wudhunya, kita bersihkan, jangan lupa di sela-sela tangan, dibersihkan yang kanan dulu sebanyak 3 kali sampai pergelangan tangan, ganti lagi yang kiri sampai sela-sela tangan, sampai pergelangan tangan, dilakukan sebanyak 3 kali. Lalu yang ketiga, berkumur-kumur sebanyak 3 kali sambil membersihkan gigi. Ya, diingat sambil membersihkan gigi, jadi berkumur bukan hanya gini. Dimasukkan lalu dikeluarkan, dimasukkan lalu dikeluarkan, enggak. Jadi airnya dimasukkan ke mulut, terus dikumur-kumur dulu. Jika sudah bersih dikeluarkan, dilakukan sebanyak 3 kali. Lalu yang keempat, membersihkan lubang hidung sebanyak 3 kali. Ingat, lubang hidung bukan hanya hidung. Jadi bukan gini ya, bukan gini. Kalau kayak gini wudhu kalian tidak sempurna, bukan tidak sah, bukan batal ya, tapi tidak sempurna ya. Jadi lubang hidung, telunjuk dan ibu jari dimasukkan ke 2 lubang hidung, dibersihkan, lalu diambil air lagi, dibersihkan sebanyak 3 kali. Setelah itu yang kelima, membasuh muka sebanyak 3 kali. Membasuh muka ya, bukan tengah-tengah aja. Muka itu keseluruhan gini. Jadi diambil airnya, taruh di tengah-tengah, dibasuh sampai sini, sampai seluruh muka gitu sebanyak 3 kali. Dan setelah itu yang keenam, membasuh kedua tangan sampai siku-siku sebanyak 3 kali, didahului tangan kanan lalu tangan kiri. Diambil airnya, dialirkan sampai siku-siku. Untuk yang perempuan jangan lupa kain lengannya, baju lengannya dilengkuk sampai di atasnya siku ya, diambil di sela-sela tangan, jangan lupa dibersihkan sampai siku-siku, dibuang lagi airnya, diambil lagi, diganti yang kiri sampai siku-siku, dibuang lagi, dilakukan sebanyak 3 kali ya. Setelah itu nomor 7, yang ketujuh, mengusap kepala dengan tangan yang dibasahi. Ingat, kebanyakan anak-anak mengusap dahi. Salah ya, kalau ini namanya dahi bukan kepala. Kepala itu mana Ustazah? Kepala itu yang ditutupin dengan rambut ya. Jadi kita ambil dulu airnya, terus kita ginikan, kita kibaskan, habis gitu dibasuhkan ke kepala ya, gitu di kepala gini, oke? Ya jangan hanya gini, salah nanti, bukan salah, tidak sempurna wudhunya, diginikan, oke? Paham ya? Setelah itu mengusap telinga kanan dan telinga kiri. Ini bisa dilakukan secara bersama-sama. Kita ambil airnya, kita kibaskan. Telunjuk jarinya, telunjuk jari mana? Telunjuk jari kalian. Iya, pinter. Telunjuk jarinya kita masukkan ke lubang telinga. Mana lubang telinga kalian? Ayo dicari. Nah, sudah ketemu lubang telinganya? Setelah ketemu,
fungsi ibu jari, mana ibu jarinya? Nah, jadi gini posisinya ya. Gini, dibalik gini. Jadi ibu jarinya ada di bawah telinga. Ada di bawah telinga gini. Ya, diputar ibu jari dan juga telunjuk jari diputar sampai ke depan. Gitu ya, hingga bersih. Pokoknya harus bersih. Semua anggota tubuh harus bersih, namanya aja mensucikan. Mensucikan berarti bersih dari hadas kecil dan hadas besar ya. Lalu yang kesembilan, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, didahului kanan lalu kiri. Ustazah yakin kalian pasti sudah tahu mana mata kaki ya. Jadi dibasuhnya bukan hanya di jari-jari kaki aja, tapi sampai mata kaki. Nah, ini contohnya misalkan jari kaki. Jadi sela-sela jari kakinya dibersihkan pakai kelingking sebelah kiri. Dibersihkan. Nanti kalian di rumah prakteknya pakai kaki ya. Ini Ustazah enggak bisa pakai kaki soalnya Ustazah enggak bisa berdiri, oke? Belum bisa berdiri. Ustazah duduk posisinya ya. Jadi dibersihkan seperti ini. Ganti lagi sebelah kiri, dibersihkan sampai mata kaki sampai bersih. Jika semuanya sudah sempurna, tahapan terakhir yaitu berdoa setelah wudhu. Bagaimana berdoa setelah wudhu? Kita berdoa bersama-sama ya. Oke, berdoa dulu. Bacaan doa setelah wudhu. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin, yang artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang menyucikan diri dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang salih. Gitu ya. Oke, doa setelah wudhu ini menjadi akhir dari bab kita berwudhu. Jangan lupa yang perlu diingat, doa sebelum wudhu, urutan berwudhu dan cara berwudhu yang benar, dan yang terakhir yaitu doa setelah wudhu ya. Oke, di sini Ustazah punya tugas untuk kalian, yaitu tugasnya mengurutkan gerakan wudhu di bawah ini di buku tugasmu dan dihias ya. Jadi di sini Ustazah punya gambar wudhu, gambar orang wudhu, tapi ini tidak urut. Jadi kalian bisa print, ini di print, setelah di print kalian gunting, setelah digunting ditempelkan di buku tugas secara urut. Habis gitu dihias. Bisa dihias pakai pohon, pakai awan-awanan, ada rumah-rumahan, ada gimana, terserah kalian, pokoknya sebagus mungkin. Nanti dikirim di Ustazah lewat Japri. Kapan pengumpulan terakhir Ustazah? Pengumpulan terakhir hari ini tanggal 14 Januari 2021 pukul 9 malam. Lebih dari itu Ustazah anggap anak-anak solihah kelas 2 tidak mengumpulkan ya. Tapi Ustazah yakin anak kelas 2 pasti mengumpulkan semuanya, pasti nilainya bagus semua, pasti nanti benar urutannya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah sudah menyampaikan materi, sudah memberikan tugas. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ustazah. Tetap jaga kesehatan anak solihah, pakai masker jika keluar, mencuci tangan setelah keluar rumah, dan menjaga jarak. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan keselamatan selalu.
Ya, Ustazah akhiri. Semoga ilmu hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya dipakai praktek wudhu yang benarnya waktu sholat 5 waktu ya. Oke.